Jadi kalau misalnya di aplikasi Brights itu dengan fiturnya secara otomatis nanti kalau misalkan pas gajian tinggal dilakukan pembelian auto debit nih di tanggal gajian tersebut. Jadi tujuannya bisa berinvestasi. Jadi gampang banget berinvestasi, Mas Ega. Tuh, apalagi udah ada aplikasi Brights ya. Jadi udah nggak ada alasan lagi buat kalian itu kayak, aduh, kayaknya aku masih Betul. ragu nih mau investasi. Tidak Hmm, bisa begitu betul. ya. Karena ada aplikasi Brights ya, Mbak Tia ya. Jadi bisa membantu kalian untuk disiplin mulai berinvestasi. Nah, langsung aja dicek di Google Ya, Store ada. Google Store, Play Store dan juga App Store ada ya. Oke, tuh langsung aja nih kawan raya semua yang mau belajar berinvestasi, yang mulai mau berinvestasi hari ini, langsung aja di-download ya. Untuk Mbak Tia dan juga Kak Roy ini kita akan baca dulu pertanyaannya. Ada pertanyaan dari kawan raya di sini nih. Oke, dari @real.rani13ps. Apa kelebihan kalau kita investasi, Boleh. Kak? Katanya. Boleh. Mungkin Nah, siapa nih yang mau jawab? Mbak Tia dulu? jadi kalau teman-teman tahu nih Oke. Silakan, berinvestasi Mbak. untungnya apa, apalagi kalau misalkan pilih misalkan saham yang blue chip ya. Jadi kalau misalkan teman-teman googling apa sih investasi, di investasi ada saham, di dalam saham ada blue chip. Nah, kalau misalkan yang paling kelihatan banget berinvestasi, saya berikan contohnya aja yang paling berprestasi ya. Misalkan kita beli saham BRI dari masa IPO itu, kalau misalkan kita kumpulin dari zaman IPO sampai sekarang itu sudah menghasilkan cuan sebesar 900%. Jadi kalau misalkan kita berinvestasi, udah aware sama investasi dari masa muda, itu pasti ada gunanya banget, apalagi untuk masa depan. Seperti itu, Mas Ega. Jadi kalau misalkan ada uang, ada pendapatan, ada gaji, itu harus ini ya, apa namanya, disisihkan. Kan ada 30, 20. Jadi 50 itu buat sehari-hari, 30 itu buat utang yang produktif seperti apa namanya cicilan rumah dan lain-lain, dan 20 itu untuk berinvestasi seperti itu. 20% doang kok, apa sih susahnya sih? Tuh. 20% doang nggak akan Kita harus ngeberatin, nggak akan disiplin, jadi dan kelaparan misalkan perutnya ya. pengen jajan di kafe mahal, itu jangan sering-sering lah, harus berinvestasi buat masa depan loh, Mas Ega. Benar. Benar. Harus tetap mindful ya, jangan sampai malah mengikuti hasrat aja gitu ya, mau belanja, mau makan tapi lupa dengan menyiapkan dana darurat dan juga berinvestasi. Nah, itu dia ya. Jadi kawan raya nggak boleh seperti itu ya. Tuh. Nah, apa yang dirasakan ya? Tadi kan sudah dibilang tentang apa sih gunanya buat investasi gitu ya. Nah, buat kalian sendiri setelah dijalani berinvestasi, apa nih yang dirasakan? Kalau dari aku realnya Kak ya, namanya investasi dari ya Kak, investasi. mungkin kita bisa bilang secara singkatnya kayak menggandakan uang. Kita menambah modal di usaha orang lain kayak gitu kan, yang nantinya hasilnya bakal kita bagi gitu loh. Kalau buat kayak Kak Dea bilang tadi, bahwasanya memang mempertahankan nilai uang gitu loh, kayak ngelindungi dari inflasi. Kemudian tuh yang Roy rasain sendiri adalah kayak yang kita ngerasa senang, maksudnya kita nggak ngerasa capek, karena sekarang kan orang kan kayak kerja keras, kalau kita tuh lebih ke kerja cerdas karena uang yang bekerja buat kita kayak gitu loh Kak. Kita mengalokasikan uang buat investasi, kemudian tuh uang itu nanti balik ke kita jadi uang yang lebih banyak lagi yang bisa kita gunain ke hal-hal yang lebih bermanfaat lagi. Ya mungkin kayak tergantung orang kan Kak, ada buat kayak jalan-jalan atau membeli aset atau membeli sesuatu, ataupun kayak yang mungkin bersekolah, kuliah ataupun apa gitu loh. Jadi rasanya tuh ya senengnya di sana gitu loh. Jadi kayak uangnya bekerja buat kita, dan kitanya juga dapat uang tanpa terlalu capek-capek banget gitu loh. Tapi yang pasti kita semua seperti itu. Tuh. Ya, Bener banget. Jadi harus menjalani itu dengan happy ya, karena kita akan merasakan hasilnya ini bukan sekarang, tapi nanti gitu ya.
kita akan happy-happynya nanti kita bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, ya kan? Iya. Ngirit-ngirit dulu, jadi nanti orang jadi kaya raya kemudian, bukan begitu? Betul. Luar biasa, gitu ya kawan raya semua. Nah, ini kita ada lagi nih pertanyaan dari @Hamzaha Priyanto. Kakak Bang Raya itu anak perusahaan BRI atau gimana, Kak? Oke, ini ngomong-ngomong masalah Bang Raya nih ya nih. Ini aku yang jawab ya. Oke, teman-teman semua nih, balik lagi nih, aku ingetin lagi bahwa Bang Raya adalah anak perusahaan dari BRI Group, di mana kita adalah bank digitalnya BRI ya. Dari salah satu anak perusahaan BRI yang bergerak di bidang perbankan digital. Nah, mungkin teman-teman semua kalau yang pengen tahu langsung aja cari tahu di websitenya kita, bisa di media sosial kita semua juga bisa, itu ada informasi seputar Bang Raya, pokoknya lengkap ada di situ ya. Dan juga jangan lupa buat teman-teman yang belum punya rekening Bang Raya, nah langsung aja bisa di-download di App Store dan juga Play Store, ketik aja Bang Raya, nanti ada ikonnya berwarna biru, nah itu tinggal langsung di-download aja, jangan lupa registrasi, gampang, cukup KTP dan juga foto selfie dan juga nomor handphone aktif gitu. Jadi rekeningnya bebas biaya administrasi bulanan, udah gitu bisa pakai fitur-fiturnya banyak, ada saku, ada kris, pokoknya lengkap banget. Langsung aja di-download dan juga registrasi sekarang juga ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya nih. Wih, ada lagi nih. Nih ngomong-ngomong investasi, kayaknya banyak banget yang tertarik gitu ya. Nah, tadi dari Kak Riel Rani 13 sudah ya. Oke. Oke. Ada lagi dari Kak Giok Apa? 1993. Kak, kalau dana darurat itu pembagiannya gimana sih, Kak, idealnya? Idealnya berapa katanya tadi ya? Gimana tuh? Bagian dana. Ya, Jadi sebelum, jadi kan tadi Berarti ada ya mungkin dana ya. darurat sama berinvestasi. Nah, mungkin untuk masa depan kita baiknya berinvestasi. Cuman sebelum berinvestasi kita harus siapkan dana darurat dulu. Gimana caranya itu yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya di 50, 30, dan 20. Jadi kalau misalkan teman-teman ada mendapatkan uang dari misalkan Mas Ando mungkin suka ini ya, apa namanya, banyak yang endorse atau seperti apa, ataupun teman kawan raya yang gajian setiap bulannya, itu harus langsung dibagi 50 sehari-hari kayak dan jajan. Nah, 30 itu kalau misalkan teman-teman punya utang yang produktif seperti cicilan kendaraan kantor mungkin atau bekerja seperti Mas Ando, dan 20-nya itu disiapkan untuk dana darurat seperti itu Mas Ega. Jadi untuk dana darurat itu bisa disiapkan dari 20% penghasilan seperti itu Mas Ega. Oke, tuh ya. Jadi jangan lupa dicatat tuh, penting banget ya teman-teman semua untuk pembagiannya ya. Jadi balik lagi, kira-kira hitungan itu mutlak nggak sih Mbak? Apakah disesuaikan dengan kemampuan aja atau jadi, memang sebisa kalau mungkin? Misalkan 20% itu yang tadi Kakak sebutkan. Sebisa mungkin 20%. Cuman kalau misalkan pasti kan kita ada aja kebutuhan ya. Kalau misalkan datanya belum kumpul seperti yang hitungan sebelumnya tadi, ada aja kepake gitu ya. Kalau misalkan terpakai bukan karena konsumtif, misalkan ya gue pengen kelihatan keren jadi beli baju dulu gitu ya, jangan seperti itu, tapi karena terpakai karena memang butuh gitu. Jadi kalau misalkan kita beli barang, sebelum membeli barang kita harus menanyakan kepada diri kita, ini emang saya butuh barangnya atau memang pengen kelihatan keren aja di depan teman-teman gitu kan. Itu pasti harus dijawab deh. Nah, kalau misalkan oke, saya memang butuh nih, butuh banget barang ini, nggak apa-apa kalau misalkan uangnya terpakai seperti itu. Cuman kalau bisa 20% dari pendapatan kita, seperti itu Mas Eka. Oke, berarti sebisa mungkin ya. Iya. Jadi benar-benar harus disiplin juga dengan diri sendiri ya Mbak Tia ya. Jangan sampai sama diri sendiri aja banyak nego, banyak nawar, ya kan? Gitu ya. Kadang kebanyakan gitu ya. Kadang
kita yang pengen tapi kita sendiri yang nego gitu. Ah, ya udah segini aja deh. Ah, tapi aku Yang pakai paling dulu deh sulitnya gitu itu kan. ketika dana Itu darurat yang sudah bikin besar. Itu mm-mm. pasti Banyak aku pakai dulu kali ya, gitu. Nah, iya, bener banget tuh. Banyak banyak nego-nego sama diri sendiri jadinya ya. Aduh. Apalagi Mas Ando, dia kelihatannya gaul Mm-mm. banget nih. Wih, Mas. Anak Mm-mm. gaul Indonesia. Iya. Nah. Iya. Oh iya, Kak Ando, mau tanya dong Kak Ando. Kalau aku kan Ininya memang apa bukan jenis tipe investasi yang sekarang investor lagi yang dari saham, pasar uang dan juga obligasi. Biasanya tuh aku bagi per pos-pos, maksudnya tuh nggak jadi satu gitu loh, jadi kayak banyak ya, gitu. Karena itu juga ke apa deposito gitu loh Kak. Jadi kayak dibagi-bagi uangnya. Ya memang uh, dapatnya memang kecil kan, karena memang karena uangnya nggak terlalu besar, ya kayak mau mengamankan uang aja gitu. Jadi kayak dibagi-bagi, kemudian uh, punya banyak punya banyak instrumen investasi ya kayak gitu. Oh, oke tuh. Ya. Gen Z masih muda aja udah aware dengan namanya dunia investasi dan juga memenuhi dana darurat juga ya. Jadi kalian, aduh kalau misalnya masih ragu, aduh kayaknya aku investasi nggak ya, aduh kayaknya aku nyiapin ini nggak ya, itu nggak ya, aduh kebanyakan entar langsung aja kita mulai dari sekarang ya, karena balik lagi manfaatnya akan kita rasakan di kemudian hari ya. Itu luar biasa banget. Oke, nah Kak, di ngomong-ngomong masalah investasi di dana reksa sekuritas, ada program apa nih Kak Ya. untuk para dana reksa sekuritas? Jadi di BRI Dana Ya, Sekuritas itu ada aplikasi jelas. namanya Bright. Bisa di-download dari App Store maupun Play Store. Fiturnya mudah banget dan user friendly tapi canggih. Nah, sekarang tuh ada apa namanya, dua pilihan ya. Yang pertama Brights Pro, yang satu lagi namanya Brights Easy nih. Nanti bakalan launching sebentar lagi buat pemula. Jadi fiturnya lebih simple banget. Jadi nasabah tuh dapat berinvestasi dari aplikasi Brights langsung ke produk investasi sekaligus, bisa saham, reksadana maupun obligasi. Jadi dari satu aplikasi teman-teman nggak usah khawatir lagi tentang masa depan. Nanti abis gajian tinggal buka aplikasi Brights, langsung berinvestasi, abis itu aman deh masa depannya. Seperti itu Mas Ega. Benar-benar Wih, pas banget ya. Pas banget, luar biasa. Habis acara ini aku langsung download dana reksa sekuritas Brights ya kan, biar masa depanku gemilang, cerah. Ya. Oke, nih kali ini kita karena waktu juga yang sudah hampir habis ya. Nah, mungkin terakhir nih Kak, ada pesan-pesan nggak? Atau misalnya ada tips mungkin, atau ada pesan-pesan buat kawan raya semua nih? Bisa disampaikan Jadi nih Kak dari kawan raya dana jangan reksa lupa sekuritas. Silakan Mbak berinvestasi. Tia. Kenapa begitu penting berinvestasi? Karena berinvestasi itu penting buat masa depan. Justru untuk menyelamatkan masa depan kalian, jangan sampai konsumtif. Apalagi kalau misalkan Mas Ega dan Mas Ando dan kawan raya gaul nih, anak muda banget kan. Yeah. Lingkungannya pasti banyak deh yang ngajak-ngajak untuk nongkrong di kafe, terus kanan kiri branded. Jangan sampai tergiur, harus mikirin masa depan. Betul. Harus mikirin lah Racun ya asli itu deh. ya Kak. Dengan berinvestasi, yaitu salah satunya di aplikasi Brights. Bisa apa namanya, berinvestasi saham, obligasi maupun reksadana. Seperti itu Mas Eka. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tia. Nah, untuk pesan-pesan nih dari buat teman-teman Kak semuanya, zaman Ando nih sekarang kan atau memang udah Kak zaman Roy, digital boleh ya Kak, Kak, udah silakan. mempermudah kita anak muda buat berinvestasi, nggak hanya di aplikasi Bright, juga di Bank Raya tadi kayak ya. Jadi kalian jangan malas lagi kayak nggak tahu nih investasi apa, gimana caranya. Kalian bisa download Bank Raya ataupun kalian juga bisa download Bright tadi, karena di sana bakal mudah dan gampangnya kalian buat akhirnya nanti bisa mereka
finansial, kalian bisa berinvestasi dengan gampang, dengan mudah di sana kayak gitu. Jadi jangan lagi ada kata-kata investasi gimana ya caranya, pakai apa ya. Sekarang udah mudah, udah zaman udah maju, udah canggih. Kita anak muda harus pinter, melek yang namanya investasi dan juga kita melek digital kayak sekarang. Itu aja sih. Yes, luar biasa. Nah, makanya buat teman-teman semua, yuk kita mulai siapkan dana darurat dari sekarang. Jangan lupa untuk berinvestasi juga demi masa depan kalian juga ya pastinya ya. Wih, luar biasa. Iya. Oke. Akhir kata nih karena waktu juga yang memisahkan, padahal masih banyak juga nih kayaknya teman-teman semua, kawan raya semua di sini yang masih pengen ngobrol-ngobrol tentang dunia dana darurat dan juga investasi, tapi sayang sekali teman-teman semua kawan raya, mungkin kita akan bahas lagi di lain kesempatan ya. Aku mau ngucapin terima kasih juga nih buat Mbak Tia dan Kak Anu, terima kasih banyak udah mampir-mampir di rumahnya Inspiraya nih. Terima kasih banyak. Nanti lain waktu jangan bosan-bosan lagi buat aku undang ya, buat di Inspiraya lagi, buat kasih informasi-informasi yang nggak kalah penting ya. Semua. Oke.